Halo, selamat datang kembali di Skoda atau Sekolah Daring. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan mengenai array dua dimensi. Baik, sebelum kita mulai kepada array dua dimensi, maka saya akan kembali flashback untuk mengingatkan bagaimana sebetulnya array satu dimensi itu dibentuk. Oke, sebuah variable array dengan tipe satu dimensi, di sini saya akan berikan sebuah contoh mengenai satu dimensi of array dengan nama variabel yaitu personil, kemudian kebutuhan banyak datanya adalah 5. Nah, dari bekal informasi seperti ini, kemudian kita coba interpretasikan bahwasanya kalau kita akan mendefinisikan tipe data array itu untuk menampung data yang sifatnya adalah karakter, karena di sini adalah personil, identik dengan kata-kata, identik dengan huruf bukan angka, maka sudah harus kita pikirkan bahwa tipe datanya adalah karakter yaitu char. Kemudian kita lakukan pendefinisian yaitu char personil panjangnya 5. Ya, karena ini diambil dari personil di sini, kemudian banyak datanya adalah 5. Nah, sehingga kita akan memiliki tipe data karakter dengan bentuk variabel adalah array sebanyak 5. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang kemudian datanya itu berisi huruf Y, huruf U, huruf D, huruf H dengan huruf O. Nah, begitulah array satu dimensi dibentuk. Oke, saya anggap selesai untuk penjelasan array satu dimensi. Lalu kemudian bagaimana jika kita ingin memiliki banyak data yang tidak cukup hanya dengan satu baris dan beberapa kolom? Maka ini adalah teknik yang kedua yang disebut dengan array dua dimensi. Oke, ilustrasi dari array dua dimensi itu biasanya didefinisikan dengan sesuatu yang disebut dengan variabel di sini. Nama variabelnya apa, kemudian disebutkan lagi dengan dua angka di dalam dua kurung siku yang ada seperti ini. Nah, jika Anda melihat tipe pendefinisian seperti ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa Anda sedang melihat array dua dimensi. Dan kebetulan di sini array dua dimensinya adalah dibuat dengan struktur 3 dan 5. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda akan mendefinisikan 3 baris dari array, kemudian ada 5 elemen kolom yang akan menempati sisi bagian kolom dari array tersebut. Dan ini biasanya disebut dengan array 3 kali 5. Oke, jika Anda mendefinisikan array dua dimensi dengan data seperti ini, maka akan terbentuk 3 baris dari struktur array seperti ini, kemudian ada 5 kolom dari kolom yang ada di dalam array tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyebutkan array yang benar? Pertama adalah nomor baris disebut lebih dulu, kemudian nomor kolom disebutkan kemudian. Makanya kita sebutkan A, 3, dan 5. Oke, jadi kolom itu yang mana? Kolom itu adalah bagian yang paling atas, kemudian posisinya adalah dari atas ke bawah. Kemudian baris itu adalah hal yang ditandakan mulai dari atas ke bawah, tapi sifatnya dia lebih ke arah horizontal seperti ini. Nah, ini adalah baris dengan kolom. Sehingga ketika kita akan menyebutkan di mana alamat array, atau di mana alamat data yang berada dalam sebuah array dua dimensi, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menyebutkan di mana baris, kemudian di mana kolom, dan dia akan menunjuk kepada data yang tersedia di sini. Nah, inilah cara kita melakukan pengaksesan array atau pengisian data melalui array. Dan kemudian jika kita ingin melihat alamat yang lain, maka pastikan bahwa alamat ini adalah alamat yang tersedia di dalam ruang lingkup alamat array tersebut. Contohnya adalah alamat A2,3. Nah, alamat A2,3 ini adalah alamat yang berada di baris kedua di sini, kemudian dia berada di alamat ketiga di sini, sehingga data yang akan diambil adalah data yang berada di sini. Lalu kemudian bagaimana jika kita memberikan alamat yang salah? Ya, tentunya tidak akan bisa menghasilkan
atau tidak akan bisa mengambil data atau tidak bisa menemukan data yang seharusnya berada. Dan inilah sebabnya kita perlu dengan seksama memperhatikan bahwasanya alamat array yang kita sudah definisikan di awal itu adalah alamat yang pasti dan kita tidak boleh menyalahi dari aturan alamat tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana mengisikan data ke array 2 dimensi yang telah kita definisikan sebelumnya. Dalam bahasa pemrograman atau dalam sintaks yang berlaku dalam bahasa C dan sejenisnya, biasanya kita akan melakukan pendefinisian variabel seperti ini, di mana tipe data yang akan kita berikan adalah integer, kemudian di sini adalah variabel yang akan kita berikan sebagai dia nama dari array 2 dimensi, kemudian di sini adalah jumlah baris, dan ini adalah jumlah kolom. Nah, ketika kita beri tanda sama dengan, kemudian kurung kurawal buka hingga kurung kurawal tutup, ini merupakan data yang akan dimasukkan ke dalam array 2 dimensi. Sehingga jika teman-teman perhatikan di sini ada 5, 12, 17, 10, dan 7 seterusnya. Ini adalah data yang akan menempati ruang-ruang kolom atau sel di dalam array 2 dimensi. Bagaimana kemudian bentuknya ketika ditempatkan di dalam array tersebut dari definisi seperti ini? Maka dia atau data-data itu, mohon maaf, sekali sebut saja masalah data. Data tersebut akan menempati baris dan kolom yang telah ditentukan oleh array. Jadi 5 di sini akan menempati 5 di sini, kemudian 12 akan menempati posisi di sini, kemudian 17 akan menempati posisi di sini, kemudian angka 10 akan di sini, dan angka 7 akan di sini, kemudian lanjut dengan baris berikutnya. Dan inilah struktur array yang memang sudah terisi. Sehingga dengan pendefinisian seperti ini, kita akan tahu secara persis di mana posisi dari data itu di dalam array. Kemudian bagaimana cara kita akan mengambil data di sebuah array 2 dimensi? Ya, sebutlah angka yang ingin diambil adalah angka 22 dari array yang sudah terisi tersebut. Kita perhatikan bahwasanya ketika kita akan mengambil array dari 2 dimensi, perhatikan bahwa array yang kita akan ambil itu formatnya sama dengan yang kita maksud. Ya, kembali lagi bahwasanya formatnya adalah 3,5. Di sini ada data array yang tadi kita sudah isi, kemudian angka 22 itu berada di posisi sebelah sini. Ya, kalau kita lihat angka 22 itu memang adanya di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengambilan data? Nah, caranya adalah dengan kita sebutkan posisi baris dan kolom dari data yang ada. Bagaimana caranya? Ini adalah penyebutannya. Berarti, ketika kita tahu bahwa angka 22 ini berada di posisi sebelah sini, maka kita akan melihat bahwasanya dia berada di baris kedua dengan kolom ketiga. Baris kedua dengan kolom ketiga. Sehingga di sini datanya akan menunjuk kepada alamat ini. Ini menunjuk kepada alamat baris dengan alamat kolom, kemudian dia akan mendapatkan informasi di sini, dan kemudian ini adalah data yang akan diambil. Sehingga 22 itu adalah nilai yang dihasilkan, kemudian 22 ini akan diambil oleh komputer, kemudian ditampilkan ke layar, dan inilah yang dimaksud dengan bagaimana cara kita mengambil data di array 2 dimensi. Dan sebagai langkah untuk mempermudah cara Anda belajar, maka saya akan tampilkan sedikit video pemrograman mengenai cara mendefinisikan array 2 dimensi dan cara menampilkan data di dalam array 2 dimensi.
Oke, sekian. Terima kasih telah berkunjung ke dalam video saya ini. Silahkan subscribe, like, share, and comment jika Anda merasa ini adalah bermanfaat. Terima kasih.